Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Ramadhani dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPIB, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Di sini saya akan menjelaskan hadis ke-16 tentang janganlah engkau marah. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab dada miraran qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjawab, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Maksud jangan marah ada dua makna. Yang pertama, menahan diri ketika ada sebab yang membuat kita marah sampai kita tidak marah. Yang kedua, jangan sampai melakukan kelanjutan dari marah. Jika ada yang mau marah hingga mau mentalak istrinya, maka kita katakan, bersabarlah, tahanlah diri terlebih dahulu. Larangan marah sampai diwasiatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan marah itu punya mafsadat yang besar. Ada yang marah sampai hingga mentalak istrinya, ada yang marah sampai hingga berjanji tidak mau lagi berbicara lalu ia menyesalinya. Islam melarang dari akhlak yang tercela. Islam juga melarang hal-hal yang dapat menimbulkan marah dan berbagai dampak jeleknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang wasiat ini, jangan marah, menunjukkan pentingnya wasiat ini. Keadaan marah ada dua bentuk. Marah dalam keadaan sadar, akal dan pikiran tidaklah berubah, masih normal ketika itu masih dalam keadaan mengetahui maksud talak yang diutarakan marah. Seperti ini tidak diragukan lagi telah jatuh talak. Dan bentuk talak seperti inilah yang diumumnya terjadi. Yang kedua, marah sampai dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa atau hilang kesadaran dan tidak paham apa yang diucapkan atau yang dimaksudnya. Seperti ini dia tidak jatuh talak dan tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya. Di sini ada 5 kiat merendam marah. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, membaca ta'awuz, meminta perlindungan pada Allah dari godaan setan. Kenapa sampai meminta tolong pada Allah agar dilindungi dari setan? Karena dalil berikut akan terlihat jelas bahwa marah bisa dari setan. Maka itu kita mengamalkan firman Allah yang artinya, dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200. Dari sahabat Sulaiman, beliau menceritakan, suatu hari saya duduk bersama Rasulullah. Ketika itu ada 2 orang yang saling memaki, salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasul bersabda, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat jika dibaca oleh orang ini marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka akan hilang marahnya. Ada juga hadis yang berbunyi yang artinya, jika seseorang dalam keadaan marah lantas ia ucapkan a'udzubillah, aku meminta perlindungan kepada Allah, maka rendamlah marahnya. Yang kedua, diam. Karena yang namanya marah itu jika keluar, bisa jadi keluar kata-kata yang tidak Allah ridhoi. Ada yang marah keluar kata-kata kupur, ada yang marah keluar kalimat mencaci maki, ada yang marah keluar kalimat laknat, ada yang marah keluar kalimat cerai, hingga hal-hal sekitarnya pun bisa hancur. Kalau seseorang memaksa dirinya untuk diam ketika akan marah, hal-hal yang rusak tadi tidak akan terjadi. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya, jika salah seseorang di antara kalian marah, diamlah. Yang ketiga, berganti posisi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun jika tidak lenyap pula, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Dawud. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Yang keempat, mengambil air wudhu.
Marah itu datangnya dari setan dan setan diciptakan dari api. Maka orang yang marah dianjurkan berwudu atau mandi untuk memadamkan amarahnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air apabila salah seseorang dari kalian marah hendaklah berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Ingat wasiat Nabi SAW dan janji beliau, barang siapa menahan amarahnya padahal mampu meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Thohir mengatakan bahwa hadis ini di sanadnya hasan. Mungkin cukup sekian penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.